Dunia bukan tempat, yang tempat namanya adalah bumi. Bukan dunia. Terus dunia itu apa? Saya percaya di tahun 2026 ini Tuhan akan makin memperlihatkan anugerahnya, pemulihannya, kuasanya, dan mujizatnya buat kita semua. Oke, kalau saudara senang judul khotbah saya adalah Renewing in Quality. Diperbaharui dalam kualitas. Karena begini, tanpa kita sadari, ada banyak hal yang baru sedang bermunculan di depan kita semua. Tanpa kita sadari. Dan kalau saya list down, kita bisa duduk sampai malam. Karena banyaknya luar biasa. Saya akan kasih beberapa aja buat saudara. Ya, zaman saya SMP, SMA dulu, kayaknya orang terkenal itu bisa dihitung sama jari. Ya, cuman ada Rano Karno, Lydia Kandau, Bruce Willis, Kevin Costner, John Travolta, bisa dihitung. Hari ini, tiba-tiba kalau kita buka sosmed, ada orang yang kita nggak kenal, followernya itu bisa puluhan juta. Dan mereka punya gelar bukan selebritis, tapi influencer. Zaman sebelum COVID, kita kalau bersin di depan umum, kita diberkati sama banyak orang. Masih ingat? Bless you gitu. Coba sekarang coba-coba batuk, bersin depan umum. Kalau kita nggak dikutukin satu RW, ya. Zaman saya dulu jeans robek dibuang sama mama saya. Hari ini jeans robek dijual, ya, harganya mahal, banyak pula yang beli. Oke? Dan masih banyak lagi. Ya, zaman saya dulu kalau makanan datang kita langsung doa kan? Zaman sekarang makanan datang kita foto dulu, kita nggak doa. Ya, habis foto kita edit dulu fotonya. Habis edit kita baru posting. Habis posting kita baru doa. Ya. Habis doa, kita nggak langsung makan, kita cek komen dulu. Ya, jadi itu makanan udah dingin. So, ini list bisa bertambah terus sampai sore kalau kita mau. Karena banyak sekali hal yang baru yang sedang bermunculan di depan kita semua. Nah, oleh sebab itu, saya ingin sharing buat saudara-saudara semua, apa kata firman Tuhan tentang kata yang namanya baru. Yuk lihat sama-sama Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10. Itu judul perikopnya manusia baru. Alkitab catat begini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan apa saudara? Manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ternyata kata baru ini diambil dari dua bahasa Yunani. Yang pertama namanya adalah neos, bahasa Yunani. Neos kalau diterjemahkan langsung ke bahasa Inggris artinya adalah news. Bahasa Indonesianya berita. Dan berita adalah konsep baru yang hanya satu kali. Berita barunya cuma sekali kan? Saudara nonton berita hari Jumat, nontonnya hari Minggu. Kita semua pasti komentarnya sama. Ya, oh ini berita 2 hari lalu, udah viral kok, saya udah forward kok ke grup sebelah. Karena berita barunya hanya satu kali. Ada oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab suka menyebar berita hoax hari ini. Ya, kita terima berita, Asia, Afrika, Bandung banjir. Wah, nggak bisa gereja nih. Ya, panik tiba-tiba kita. Ya, panic attack kita. Ternyata waktu diselidiki itu berita tahun 2005. Ya, karena berita itu nggak bisa diulang-ulang, dia barunya hanya satu kali.
Apalagi sepatu. Saudara keluar dari toko sepatu dan saudara pakai sepatu baru saudara, dia nggak baru lagi langsung. Dia lecet, dia kena air hujan, dia keinjek sama temen, dan lain sebagainya. Mobil baru keluar dari showroom, harganya langsung drop sekian persen. Dia nggak baru lagi. Saudara yang senang di dapur, kalau saudara buka apel, ya belah apel jadi dua atau buka keju, ya kita diemin tuh keju sama apel 1 jam. Ya, keju dan apel harus melewati proses namanya oksidasi. And after 1 hour, apel yang waktu kita baru buka warnanya putih gading, ya bahasa Inggrisnya broken white, nggak nyambung banget ya. Ya, apel ini tiba-tiba berubah setelah 1 jam, warnanya jadi kecoklat-coklatan. Dia nggak baru lagi, karena apel barunya hanya 1 kali. Sayangnya, banyak orang Kristen di GB Asia Afrika nggak ada. Ini di Jaksel. Ya, banyak orang Kristen konsep barunya seperti ini, hanya 1 kali. Makanya banyak orang Kristen kalau kebaktian Natal, kebaktian Tahun Baru, kita emosional banget. Kita hanya emosional, tapi kita nggak pernah jadi baru. Ya, cuman tahunnya jadi baru, harinya jadi baru, bulannya jadi baru, minggunya jadi baru. Kita tetap sama, same old situation. Kita tetap mengenakan pakaian yang mereknya manusia lama. Karena di belief system kita baru hanya 1 kali. Nah, ternyata Yesus datang ke dunia, dia bawa konsep baru yang berbeda. Bahasa Yunaninya kainos, tadi neos, kainos. Kainos kalau diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia, artinya adalah diperbaharui terus menerus, bukan cuma sekali. Dan Rasul Paulus menggunakannya di ayat yang ke-10. Yuk lihat lagi, saya akan bacakan lagi buat saudara. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui, kainos, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Nah, ternyata tujuan Yesus datang ke muka bumi ini, ya, selain dia ingin menyelamatkan saudara dan saya, dia ingin memperbaharui saudara dan saya in quality. Dalam kualitas, bukan dalam waktu. Karena waktu nggak bisa diulang. Tapi kualitas selalu bisa diperbaharui. Karakter bisa diperbaharui. Makanya cara kerja kerajaan sorga, kalau lihat ciptaannya jatuh, Tuhan selalu mau angkat kita. Beda sama teman-teman kita kan. Teman-teman kita jatuh, mereka nggak peduli kadang-kadang. Lihat bisnis kita nyungsep, mereka nggak peduli. Tapi Tuhan selalu peduli. Waktu kita terluka, kita mau dipulihkan. Waktu kita sakit, kita mau disembuhkan. Itu cara kerjanya kerajaan sorga. Karena apa? Kita selalu terus-menerus mau diperbaharui dalam kualitas sama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita nyanyiin kok lagunya. Tapi masalah terbesar orang Kristen seringkali kita nyanyi, tapi nggak di-download ke sini. Ya, itu masalahnya orang Kristen. Kita nyanyiin bahwa kasihnya Yesus selalu baru tiap tahun, tiap pagi dia selalu baru. Rahmatnya selalu baru tiap hari. Kita nyanyiin lagunya. Bayangin nggak kalau suami istri tahu kebenaran ini, kasihnya suami akan selalu baru buat istri setiap pagi. Amin suami-suami. Kasihnya istri akan selalu baru buat suami mereka setiap pagi. Ini yang Yesus buat kita. Selalu baru setiap pagi. Nah, ada 2 isu karena waktu. Saya akan bahas buat saudara dengan cepat. Kenapa banyak orang Kristen sulit jadi new creation? Sulit jadi manusia baru. Yang pertama namanya adalah intimidasi iblis. Saya akan sering menyelipkan soal intimidasi iblis di semua sharing saya. Karena begini, survei resmi membuktikan waktu dunia ini belum ada sosial media, orang Kristen kalau dengar khotbah yang diserap cuma 25%. Ya, belum ada sosial media. Sekarang di zaman di era sosial media,
Orang Kristen kalau dengar khotbah, dengerin sih. Tapi abis terima doa berkat, kita nyalain handphone, tiba-tiba ada ribuan informasi masuk. Ya, sampai di rumah kita udah nggak inget, mending 25%, udah nggak inget. Sampai di rumah, gimana tadi gereja? Bagus, gimana khotbahnya? Pendetanya lucu. Kita cuma inget gitu dong. Kita nggak inget ayatnya apa, kita nggak inget, kecuali kita catat. Baru kita ingat. Ini survei resmi membuktikan. Makanya untuk hal-hal esensi, saya akan ulang-ulang terus di setiap sharing saya. Salah satunya ini, intimidasi iblis. Ya, iblis kerjaannya cuma satu, tapi dia lembur. Beda sama pemain musik, beda sama lawyer. Lawyer mesti nanganin 3-4 cases, makanya dia lembur. Pemain musik mesti ngulik 3-4 lagu, makanya lembur di studio. Iblis kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Apa kerjaan iblis? Mendakwa saudara dan saya siang dan malam. 24/7 kalau saya boleh tambahin. Siang dan malam, dia selalu mendakwa saudara dan saya. Cuma satu kerjanya. Saya suka joke sama keluarga saya di Jakarta. Saya suka ngomong gini, pribadi paling sabar dan konsisten itu iblis. Gak pernah nyerah, gak pernah putus asa mendakwa saudara dan saya. Gak pernah berhenti. Gak pernah berhenti dia. Dia siang dan malam ngomong kamu gak pantas, angkat-angkat tangan gak pantas. Baca Alkitab percuma, besok toh jatuh lagi kamu. Pelayanan ngaca dong kamu. Siang dan malam 24/7. Makanya gak heran. Banyak orang Kristen di Asia Afrika nggak ada. Di mana tadi? Jaksel. Ya. Nggak heran banyak orang Kristen kalau diajak melayani Tuhan. Ini ajakan yang bagus loh. Melayani Tuhan. Banyak orang Kristen waktu diajak, yuk ikut pelayanan. Pak, saya ntar dulu pak, saya nggak beres-beres amat. Pernah dengar orang Kristen ngomong kayak gitu? Atau sering ngomong kayak gitu? Pak, suami saya aja dulu pak, saya nggak benar-benar amat. Pak, orang tua saya aja dulu pak, saya nggak beres-beres amat hidupnya. Waktu kita declare kita nggak benar-benar amat, iblis tepuk tangan. Karena inilah tujuan iblis. Iblis senang lihat saudara dan saya no progress. Nggak ada kemajuan, nggak ada pertumbuhan, nggak ada perubahan. Manusia lama terus. Ya, baju kita mungkin baru, harinya mungkin baru, tapi kita tetap same old situation keadaan kita. Iblis yang buat. Dia senang mendakwa kita sampai kita cuma jalan di tempat. Ya, dan hidup dengan penuh rasa bersalah setiap hari. Kita cuma noleh ke belakang, nonton film judulnya Kegagalanku. Saudara berani nyetir mobil yang saudara lihat kaca spion bukan kaca depan? Gak ada yang berani pasti. Yang ada kita nabrak. Banyak orang Kristen nabrak sana, nabrak sini, masih single, nabrak sana, nabrak sini. Karena apa? Yang dilihat backpack, yang dilihat tuh masa lalu. Yang dilihat cuman yang dulu-dulu. Itu yang dilihat. Makanya gak pernah lihat ke depan. Saya yakin dan percaya saudara dan saya sedang menuju ke masa depan yang penuh dengan kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan lihat ke belakang. Itu kerjanya iblis. Kita mesti tahu bahwa ada satu penyakit yang lagi ngetren hari ini. Namanya adalah psikosomatik. Psikosomatis. Penyakit yang sebenarnya nggak ada sebabnya. Psikosomatis itu begini, orang ini vertigo, migrain nggak ada ujungnya. Ya, dibawa ke dokter, dokter nggak nemuin apa-apa. Di MRI nggak ada apa-apa isi kepalanya. Ya, tapi migrain terus. Vertigo terus, insomnia terus, ya, GERD terus, asam lambung naik terus, ya, udah minum ini, ono dan lain sebagainya, gak pernah sembuh. Ternyata dunia kedokteran, kalau ada yang dokter, correct me if I'm wrong. Ternyata dunia kedokteran menemukan psikosomatis disebabkan karena seseorang tersebut, dia selalu hidup dengan penuh rasa bersalah, menuduh dirinya. Terus menerus. Feel guilty all the time. Makanya gak bisa tidur,
asam lambung naik terus, tertuduh terus soalnya hidupnya. Pertanyaan sederhana saya, orang Kristen kalau suka nuduh dirinya sendiri, kita lagi satu frekuensi sama siapa? Iblis, bukan sama surga, bukan sama Tuhan Yesus. Kita satu frekuensi sama iblis. Karena Tuhan Yesus gak begitu. Tuhan Yesus tuh punya kejelekan dalam tanda kutip. Namanya lupaan. Dia selalu lupa dengan dosa dan salah yang kita buat. Dan jeleknya Yesus gak nurun ke orang Kristen. Orang Kristen ingetan, bukan lupaan. Suami salah 10 tahun lalu, kita ingat sampai hari ini. Istri salah 9 bulan lalu, kita ingat sampai hari ini. Orang tua salah 25 tahun lalu, my goodness, kita ingat sampai hari ini. Pertanyaan sederhana lagi, kalau kita suka ingat-ingat, ungkit-ungkit salah orang lain, Tuhan kita tuh siapa? Tuhan Yesus gak begitu. Saudara mesti bisa bedain Roh Kudus sama setan. Roh Kudus kalau kita bikin salah, kita nyasar, dia langsung tegur kita on the spot. Nak, salah nak, gak lewat situ. Nak, itu bukan suamimu nak, salah nak. Suamimu sana tuh rumahnya. Roh Kudus akan tegur kita on the spot. Kita sadar dan minta ampun, case close. Kasus ditutup. Besoknya yang ingetin salah kemarin siapa? Iblis, itu bedanya. Iblis selalu ingetin akan masa lalu kita. Kita nyanyiin juga kok lagunya. Sejauh timur dari barat. Tapi penyakitnya orang Kristen seringkali nyanyi doang kan. Nggak di-download di belief system kita. Mazmur 103 itu, sejauh timur dari barat. Yang ngerti Pulau Bali, pasti ngerti banget Mazmur 103 itu. Di Bali itu matahari terbit di Sanur, terbenam di Seminyak sama Canggu. Orang Sanur nggak bisa lihat sunset. Orang Canggu sama Seminyak nggak bisa lihat sunrise. Sejauh itu Tuhan membuang dan melupakan dosa dan salah yang kita buat. Makanya Rasul Paulus waktu dibukakan pewahyuan soal kasih. Ya, masih ingat 1 Korintus 13? Kasih itu sabar, dia murah hati, dia tidak cemburu. Ya, yang jadi favorit saya adalah dia tulis begini. Kasih tidak simpan salah orang lain. Dan semua yang ditulis sama Rasul Paulus, semuanya adalah keputusan, bukan perasaan. Jadi tolong ingat baik-baik, love is not a feeling. Love is a decision. Kasih bukan feeling-feelingan, tapi kasih adalah keputusan. Pak, kayaknya saya cinta deh sama dia. Tunggu dulu, saudara nih lagi attraction atau lagi mau ngambil keputusan untuk mengasihi orang tersebut. Karena suka, attraction sama kasih beda. Beda banget. Kasih itu mesti dibuktikan lewat waktu. Lewat trial dan error. Ya, lewat kemenangan dan kekalahan. Kasih harus dibuktikan. Bahwa saya tetap mengambil keputusan untuk sabar sama orang tersebut. Sabar bukan feeling kan? Sabar bukan feeling. Sabar itu ada teman saya di Medan, satu namanya Sabar. Dan sabar adalah keputusan. Mau sabar apa enggak sama suami. Mau sabar apa enggak sama istri. Mau sabar apa enggak sama supir angkot. Sabar. Kasih tidak simpan salah orang lain. Simpan salah orang lain bukan feeling-feelingan. Tapi itu keputusan, mau di-save apa mau di-delete. Saudara bisa bayangin nggak? Kalau Yesus sayang sama saudara dan saya pakai feeling, mati kita. Dia pasti on and off di atas tuh. Ya, tergantung mood sayang sama kita. Wah, mati kita. Lagi nyanyi tadi semua musik keren, WL, singers keren semua. Malaikat turun tiba-tiba di Asia Afrika. Stop nyanyi-nyanyi, Yesus lagi baper di atas. Gak pernah terjadi kan kayak gitu. Apapun musim yang sedang kita lewati, apapun stupid decision yang kita buat, keputusan bodoh apapun yang sedang kita buat, Yesus gak baper sama kita kan. Karena dia telah mengambil keputusan untuk mengasihi saudara dan saya. Kasih adalah keputusan.
Nah, ini semua yang disebut dengan kabar baik. Good news. Yesus datang ke dunia, dia bawa kabar baik, bukan bawa kabar buruk. Baca lagi nanti, waktu Gabriel ngomong sama Maria, malaikat-malaikat ngomong sama gembala-gembala, ada kabar sukacita akan datang. Ada good news, bukan bad news mau datang. Kabar baik. So, saya mengajak saudara-saudara di GBAC Afrika. Yuk kita semua mengakar di kabar baiknya Tuhan Yesus. Bukan di kabar buruk. Jadilah agent of good news dimanapun saudara berada. Jadilah agent kabar baik. Bukan kabar buruk yang keluar. Sama anak-anak, para orang tua yang hadir. Sama anak-anak, jangan nakut-nakutin mereka. Jangan kenalin Yesus dengan cara nakut-nakutin. Saya dulu digituin soalnya. Ke gereja. Yesus sudah mau datang. Sampai hari ini saya hampir 54 tahun. Yesus belum datang loh. Tapi saya dari kecil ditakut-takutin. Orang kalau dengar bad news, dua. Jadi takut sama jadi munafik. Jadi muka dua. Depan kita doang dia berubah. Tapi sebenarnya dia nggak pernah. He never change. Karena yang dia dengar kabar buruk, ancaman, nakut-nakutin, dan lain sebagainya. Dalam keluarga saudara, jadilah agent of good news. Saya waktu 4 tahun baru mulai pelayanan. Saya mulai pelayanan tahun 97. 4 tahun pertama sampai 2001. Kelakuan saya mirip sama orang-orang di Alkitab. Tahu gak siapa? Orang-orang Farisi maksudnya. Itu Jesse lantang banget 4 tahun pertama. Saya seneng hakimin orang. Saya selalu merasa saya paling benar, yang lain salah. Di keluarga saya mulai melayani duluan. Ya, kakak saya belum, saudara tahu kakak saya kan? Ya, pokoknya perbedaan kita di kepala. Jangan bilang-bilang dia, kita ngomongin dia ya. Dulu saya, langganan hakimin dia. Pokoknya semua salah, saya paling benar. Ya, orang Farisi banget. Waktu saya dibukain soal kabar baik, saya tobat setobat-tobatnya saudara. Tobat saya. Mulut saya sampai hari ini, ya, yang keluar cuman kabar baik. Orang dengar kabar baik, berubah sendiri orangnya, nggak dipaksa, nggak terpaksa, berubah sendiri karena dengar kabar baik. Saya ngelihat di siapa? Di banyak LGBT di Jakarta. Cuman dibilang Tuhan sayang sama kamu, mosok sih gitu. Mirip ya gue. Awas. Cuman dia bilang, yes, Jesus love you. Tuhan sayang sama kamu. Masa, iya bener, makanya dia mau mati buat kamu. Tiba-tiba, ganti dandanan, ganti penampilan, tiba-tiba minta dibaptis, tiba-tiba minta dibeliin Alkitab, tiba-tiba mau ikut pemuritan. Nggak ada yang maksa, mau sendiri. Karena apa? Dengar kabar baik. Orang berubah. Good news will lead people to repentance and change. Kabar baik akan menuntun banyak orang kepada perubahan dan pertobatan. Bukan nakut-nakutin, bukan. So makanya begini, kalau ada anggota keluarga saudara belum mau ke gereja, nggak usah ajak ke gereja, nggak usah. Ajak makan. Dia mau ikut makan nanti jam 12, nggak perlu diinterogasi, please. Nggak perlu diinterogasi. Tadi jam 10 kemana? Kok nggak ada di Asia Afrika? Nggak usah gitu-gitu. Ya, dia senang film, ngomongin film. Dia senang musik, ngomongin musik. Dia nonton mensrea, ngomongin mensrea. Oh nggak ada yang tahu gini-ginian ya. Saudara emang kelihatan nggak tahu apa-apa kayaknya dari tadi ya. I am kidding. Dia senang sepak bola, ngomongin sepak bola. Bahwa hidup kadang-kadang di atas, kadang-kadang di MU. Sorry, saya Arsenal banget soalnya. Puji Tuhan tadi malam menang. Waktu saudara nyambung sama keluarga saudara, relate. Gak ketemu anak-anak, ketemu kakak, adik, gini, ayat gini ngomong gini loh, Alkitab ngomong gini loh. Kalau saudara gitu-gitu terus,
lama-lama mereka males ngumpul sama saudara. Tapi waktu saudara relate, nyambung sama mereka. Nyambung. Saya percaya janji firman Tuhan itu akan digenapi di rumah saudara. Satu orang diselamatkan, seisi rumah saudara, Tuhan akan selamatkan. Itu akan terjadi. Asal kita mau jadi pemberita kabar baik, bukan kabar buruk. Yesus dalam dia merubah seseorang, dia nggak pernah pakai syarat. Kamu berubah dulu, nanti saya kasih kabar baik. Nggak pernah. Coba lihat semua ceritanya. Wanita Samaria, semua yang ketemu sama Yesus dikasih kabar baik dulu. My favorite itu waktu dia rekrut Petrus. Lukas 4 sama Lukas 5. Lukas 4, mertuanya Petrus disembuhin sama Yesus. Terus Petrus ini kan nelayan. Jadi malam harinya dia mesti ngantor, melaut maksudnya. Dan ternyata semua saudara tahu ceritanya. Sepanjang malam itu, yang Petrus lihat cuman bad news. Dia nggak dapat tangkepan, nggak dapat apa-apa, sepanjang malam. Keesokan paginya dia merapat, bisa bayangin nggak? Capek, stres, kesel. Nggak dapat apa-apa. Tiba-tiba di daratan itu ada Yesus. Nelayan, ini tukang kayu. Saudara tahulah, atlet basket nggak mau dikasih input sama atlet badminton kan? Atlet basket dibilang, bolanya di lob dong. Atlet badminton ngomong gitu sama atlet basket nggak mau denger. Karena istilah lob tidak ada di basket. Cuman ada di badminton sama di padel. Tidak ada di basket. Nah bayangin, nelayan ketemu tukang kayu. Tukang kayunya ngomong gini, yuk bertolak ke perairan dalam. Kalau kemarin Petrus nggak lihat good news, nggak mungkin mau nih nelayan. Tidak ada nelayan yang ke perairan dalam di pagi hari, nggak ada. Semua ke perairan dalam itu dini hari sampai subuh. Nggak ada yang di pagi hari. Tapi karena kemarin Petrus baru lihat good news, dia iyain Yesus. Kita tahu the rest of the story. Perahunya Petrus hampir tenggelam. Karena tangkapan di pagi itu unusual banget. Banyaknya luar biasa. Sampai di darat, Yesus cuman kasih statement sama Petrus. Mulai hari ini, kamu jadi penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Petrus langsung ikut. Bayangin tuh, cuannya berapa tuh barusan? Ditinggal semua sama Petrus. Dia langsung ikut sama Yesus. Pertanyaannya, apa yang datang duluan? Kabar baik duluan atau perubahannya Petrus duluan? Kabar baik duluan. Jadilah pembawa kabar baik dimanapun saudara berada. Saya percaya gereja ini juga akan menuai banyak jiwa. Karena yang kita sebarkan adalah kabar baik, bukan kabar buruk. Ini yang pertama. Kenapa banyak orang Kristen sulit jadi manusia baru? Yang kedua, kita punya salah pemahaman tentang kata yang namanya dunia. Kita selalu berpikir dunia adalah tempat. Ternyata bukan. And don't worry, kita nggak sendiri. Ya, karena salah satu muridnya Yesus pernah kayak begitu. Pernah kayak kita. Namanya Yohanes. Yuk lihat, Yohanes 21 ayat 25. Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya apa saudara? Dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi di ayat paling terakhir di Injil Yohanes, Yohanes kasih tahu sebuah statement, masih banyak yang dibuat Yesus. Tapi kalau saya tulis semuanya satu persatu, nggak ada rak buku yang cukup, kira-kira kayak begitu. Nggak akan ada perpustakaan yang cukup. Ya, kalau saya tulis semua kitab-kitab yang isinya perbuatannya Yesus, nggak mungkin cukup dunia ini. Karena di belief sistemnya Yohanes, dunia adalah tempat. Dan saudara mesti tahu kata dunia adalah kata yang paling banyak dicatat di Injil Yohanes. Kitab keempat di Perjanjian Baru. Masih ingat ayat Alkitab yang paling terkenal, Yohanes 3:16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yesus ngomong sama tentaranya Pilatus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya,
Jadi kata dunia adalah kata yang paling banyak terdapat di Injil Yohanes, kitab keempat di Perjanjian Baru. Saya mau yakinkan saudara-saudara semua di GBAC Afrika, dunia bukan tempat, yang tempat namanya adalah bumi. Bukan dunia. Terus dunia itu apa? Dunia adalah sistem yang ada di dalam planet bumi. Sistem. Penguasanya namanya iblis. Makanya ini the world system, ini yang mau direscue sama kerajaan sorga. Karena kerajaan sorga itu punya sistem, namanya terang, masih ingat gak? Ya, hari pertama Kejadian 1, apa yang pertama kali diciptakan sama Tuhan? Terang, let there be light, terang, ini sistem. Matahari hari keberapa, masih ingat gak? Matahari hari keempat. Jadi ternyata terang sama matahari beda. Matahari adalah salah satu benda yang ada di tata surya. Tapi terang adalah sistem yang dibuat kerajaan sorga. Makanya kita kalau baca Alkitab, Alkitab itu aja kan kitabnya, gak pernah ganti kan. Hurufnya sama terus kan. Tapi tiba-tiba one day ayat yang sama mungkin kita udah baca berkali-kali, kita tiba-tiba begini, kok saya dapat ini ya? Wow, dapat hidayah tiba-tiba. Bukan hidayah. Kita mingguan nih kan, bukan Jumatan. Tiba-tiba kayak diterangi hati kita. Mata kita kayak diterangi. Karena apa? Ada sistem di dalam firman Tuhan. Namanya terang. Makanya sering-sering baca firman Tuhan supaya diterangi jalan kita. Ada sistem di dalam sini. Sama kayak saudara buka buku panduannya Apple. Ada sistem di dalam situ. Yang kita mesti baca supaya kita bisa unlocking semuanya. Apa yang menjadi sistem yang dibuat oleh Apple. Sama. Kerajaan sorga punya sistem namanya terang. Mau dihajar sama kerajaan kegelapan, pakai the world system. Penguasanya namanya iblis. Makanya pencipta kita kalau ngomong sama kita selalu pakai bumi. Gak pernah pakai dunia. Ingat Kejadian 1? Taklukkanlah bumi atau dunia? Bumi. Pengkhotbah 1 ayat 4, generasi yang satu pergi, generasi yang lain datang, tapi bumi tetap ada. Ya, ini menyatakan bahwa planet bumi adalah tempat tinggalnya setiap generasi. Doa Bapa kami, masih ingat? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Wahyu 21, saudara masih ingat? Saudara dan saya akan mengalami nanti langit dan bumi yang baru. Pencipta kita kalau bicara sama kita selalu pakai bumi, gak pernah pakai dunia. Karena dunia adalah the world system. Penguasanya namanya iblis. Nah, kita semua tahu bahwa Yohanes menulis 3 kitab lagi di belakang Alkitab kita. 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Di 3 kitab ini, Yohanes berubah banget. Tulisannya mature banget, dewasa banget. Dia kayak, dapetin full understanding tentang siapa itu Yesus Kristus. Yuk kita lihat, 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah siapa saudara? Yohanes akhirnya tahu bahwa penguasa dunia ini namanya adalah iblis. Dan iblis itu udah kasih tahu Yesus loh. Waktu dia lagi mencobai Yesus, masih ingat? Kalau kamu sembah aku, saya akan kasih kerajaan dunia buat kamu. Yesus digituin sama iblis. Penguasa sistem dunia, namanya adalah iblis. Yohanes menulis ayat yang terkenal juga, di 1 Yohanes 4 ayat 4, masih ingat? Roh yang di dalam kita, lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Nah, orang-orang, ya ciptaan Tuhan yang terjerat dengan sistem dunia. Alkitab punya istilah, namanya duniawi. Orang tersebut jadi duniawi, oke? Nah gini saudara, saya cuma mau ajak saudara jangan suka goreng kata duniawi sembarangan. Orang Kristen suka goreng-goreng soalnya. Ya, saya kasih contoh. Yang minum mineral water rohani, yang minum red wine duniawi. Itu namanya kita goreng-goreng sendiri.
Hah? Kita cuma nggak suka aja sama red wine, terus kita goreng-goreng sendiri. Yang dengerin Hillsong rohani, yang dengerin Taylor Swift duniawi. Itu namanya kita goreng-goreng sendiri. Yuk kita lihat, apa kata Alkitab tentang duniawi. Kita mundur, 1 Yohanes 2, ayat 15-17. 1 Yohanes 2, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, the system. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan siapa saudara? Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, ini dia nih, konsep duniawi. Yang pertama apa? Yaitu apa? Keinginan daging, terus keinginan apa? Serta apa? Keangkuhan hidup, sombong. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ternyata orang yang duniawi adalah orang-orang yang selalu ingin memuaskan keinginan daging, keinginan mata, ujung-ujungnya sombong, angkuh. Saya agak-agak sedih, 7-8 tahun belakangan ini saya suka ketemu mahasiswa sekolah Alkitab. Saya suka tanya sama mereka, ambil sekolah Alkitab kenapa? Ya, kenapa nggak sekolah hukum, kenapa nggak sekolah fashion atau yang lain? Kenapa ambil sekolah Alkitab? Ini nggak semua ya, tapi kebanyakan. Jawabnya bikin sedih jawabannya mereka. Jawabannya mereka gini, iyalah om, kita ambil S2, ambil S1, biar amplopnya nanti tebel kayak Om Jesse. Itu jawaban mereka. Sedih loh saya dengarnya. Sementara saya dulu waktu ikut sekolah Alkitab, emang pengen tahu, pengen punya buku yang orang lain gak punya. Pengen bener-bener belajar dulu. Sekarang tiba-tiba begitu. Rohani sih, tapi duniawi. Kejerat sama the world system. Melayani motifnya udah begitu. Saya nggak apa-apa, orang Kristen kalau bisa naik pesawat di business class, saya nggak apa-apa banget. Tapi saya lihat banyak orang Kristen naik business class, boarding passnya difoto, business class, cekrek, diposting. Captionnya, Tuhan lindungi perjalanan kami, sedap. Kelihatannya rohani sih, tapi kayak ada yang offside gitu loh. Saya nggak apa-apa, orang Kristen bisa tidur di hotel bintang 5, saya nggak apa-apa banget. Yang saya kenapa-kenapa, ya, kalau ada orang Kristen di hotel bintang 5, dia berendam di kolam berenang. Nggak olahraga, cuman berendam. Pernah lihat orang begitu? Dia nggak berenang, cuman berendam-berendam doang, kayak kuda Nil. Terus dia story, guys, jangan lupa olahraga guys. Padahal dia nggak olahraga, dia cuma berendam. Ternyata dia cuma mau pamer, flexing. Banyak ibu-ibu di Asia Afrika nggak ada. Di mana tadi? Jaksel. Batas kan? Yuk foto. Langsung loh. Automatically tasnya pengen dilihat sama kamera. Supaya netizen tahu merek tasnya apa. Padahal dia nggak sadar lengannya lebih gede dari paha gue. Pak nggak boleh pak punya tas ada bermerek. Boleh, saya nggak bilang nggak boleh kan dari tadi. Boleh. Mau naik bisnis kelas, silahkan. Mau di hotel bintang 5, silahkan. Boleh semuanya. Tapi ingat, one thing, pertahankan gaya hidup seperti restoran Padang, sederhana. Jangan pagi sore. Biasa-biasa aja gitu loh, Biasa-biasa. Kita pengen flex sekarang. Makan di mana, yang kita makan, semua kita pengen kasih tahu. Be careful, ya, kita tahu motif kita.
Kalau kita cuman ke restoran teman, kita mau bantuin, ini makanan di sini enak, bla bla. It's okay banget. Tapi kalau semuanya kita motifnya hanya untuk memuaskan keinginan daging, keinginan mata, lalu kita ujungnya sombong, kita sudah terjerat. Gunakan sosial media. Saudara mesti tahu, sosial media itu kayak pisau. Pisau di tangan penjahat jadi kriminal. Tapi di tangan seorang chef, dia jadi makanan enak. Sosial media juga sama. Dia kayak pisau. Gunakan sosial media untuk jadi inspirasi for others, buat orang lain. Bukan untuk impress others. Bukan untuk flexing, pamer ini, pamer. Bukan. Bukan. Saudara mesti buka mata. Di sosial media, kita bahas tadi di awal kan? Kenapa banyak orang kalau dengar khotbah langsung lupa? Karena di sosial media, this is what happen. Yang terjadi adalah perang narasi. Perang narasi. Ya, semua orang ngomong di sosial media sekarang. Orang agnostik ngomong, orang yang nggak ada agamanya ngomong. Ya, orang apapun, golongan apapun, mereka ngomong di sosial media. Dan ini siapa yang nonton? Yang nonton anak cucu kita yang nonton. Survei resmi membuktikan anak cucu kita, karakter mereka hari ini dibentuk bukan di keluarga, bukan di gereja. Tapi anak cucu kita, karakter mereka dibentuk lewat FYP. For your page. Tuh postingan yang muncul, di explore kita. Yang masuk semuanya. Waktu masuk ini ratusan informasi, lupa kita sama khotbah, lupa. Yang kita ingat cuman pendetanya lucu. Dan itu perang narasi. Ya. Saya cuman mau bangkitkan rasa awareness sedikit dalam saudara. Kalau orang Kristen, kalau gereja Tuhan gak ikut ngomong di situ, mau jadi apa anak-anak kita? Karena itu yang ditonton sama mereka. Jangan sampai negara Indonesia jadi kayak Korea Selatan. Korea Selatan tahun 2002, setahu saya di Piala Dunia, supporter sepak bola yang nyanyi haleluya, cuman supporternya Korea Selatan. Coba, nggak pernah ada lagi supporter bola kayak begitu. Nyanyi haleluya, angkat tangan semuanya. Karena kekristenan di tahun itu hampir 100% di Korea Selatan. Tahu nggak hari ini jadi berapa? 13%. Drop. Nyungsep. Kenapa? Oh, anak-anak Gen Z ternyata sama Gen Alpha udah gak mau ke gereja. Mereka tetap Kristen, tapi gak mau ke gereja. Mereka ngapain? Mereka lebih memilih K-pop sama Gangnam Style. Karena K-pop sama Gangnam Style, dua inilah yang muncul terus di sosial media. Gereja gak pernah. Cuman posting jadwal ibadah. Pendetanya gak pernah ngomong. Ya, pemimpinnya gak pernah ngomong. 1 menit aja ngomong. Itu ditonton sama anak-anak kita. Makanya saya dari tahun 2020, saya memberikan diri saya masuk di sosial media. Dengan semua resikonya. Gak enak sih saudara. Gak enak. Kadang-kadang lagi di mall, pengen berdua sama my daughter sama istri. Didatengin orang, main duduk lagi di sebelah di restoran. Halo Pak. Boleh foto nggak Pak? Nggak enak banget. Tapi itu resiko. Demi ya kita terlibat di perang narasi ini. Kalau nggak anak-anak kita akan kebawa arus anak cucu kita. Itulah tontonan mereka soalnya. Itu yang mereka tonton setiap hari. Pakai sosial media untuk jadi inspirasi. Saya udah ngelihat dari sosial media, itu tadi, orang LGBT mau bunuh diri, tiba-tiba minta dibaptis. Cuman karena lihat postingan 1 menit, muka ini. Atau itu yang gak ada rambutnya tadi. Gak jadi bunuh diri. Kalau orang mau bunuh diri, nonton YouTube khotbah 40 menit. Ya, sampai atas udah lompat duluan. Karena belum selesai khotbahnya. Tapi banyak yang gak jadi karena cuma nonton 1 menit.
Tuhan sayang sama kamu. Tuhan, 1 menit, nggak jadi, lagi naik ke atas nggak jadi. Please remember this. Orang Kristen yang duniawi akan sulit menaklukkan bumi. Akan sulit. Karena yang kita kejar semuanya yang memuaskan daging kita, mata kita, ujung-ujungnya kita mau sombong. Saudara, mulailah buka pikiran, buka hati, untuk kita selalu mau diperbaharui sama Tuhan Yesus. Dalam kualitas hidup, ya, dalam apapun area kehidupan saudara dan saya, karakter, cara berpikir, ya, minta Tuhan Yesus selalu perbaharui kita. Jangan lagi kasih tempat buat intimidasi iblis dan roh duniawi untuk menjerat dan menguasai kita. Kita berubah terus ke arah pencipta kita, gambar halik kita, diperbaharui terus menerus, kayak tadi, Kolose 3 ayat 10. Sampai kita mengenal pencipta kita, sampai kita jadi serupa dengan Kristus. Beri hati kita, beri pikiran kita. Saya percaya saudara dan saya akan tiba di tempat-tempat sesuai dengan rencana Tuhan. Amin saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah. Dan rekening BCA, BNI, BRI, Permata Mandiri selalu penuh buat saudara-saudara semua. Wah kencang banget kalau gitu-gituan ya. Duniawi. God bless you.